Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wan nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul karim. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sebuah rasa syukur di hati sehingga mampu bisa mengucapkan kata-kata Alhamdulillah kepada Allah, walaupun sebagian kita dalam keadaan sedang menghadapi masa-masa berat, masa-masa sulit, masa-masa kritis, tetapi mulut, hati, dan pikiran masih merasakan kenikmatan yang luar biasa bersama Allah. Yang kedua, mari perbanyak sholawat terlebih di bulan Maulid ini kepada junjungan kita semua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa alaihi. Dan mari kita sama-sama belajar menjadi manusia yang terbaik. Di dalam self awareness juga disampaikan tidak cukup menjadi manusia baik, tetapi menjadi manusia terbaik dalam semua aspek, dalam kesehatan, dalam mental, spiritual, dalam juga keuangan, dan semua bidang. Kita belajar kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, orang tua dimanapun kita berada, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memegang salah satu buku saya yang berjudul Seven Awareness of Excellent Parenting. Bagaimana kita menjadi orang tua yang mencetak anak-anak kita anak-anak ajaib. Nah, ternyata mendidik anak-anak ajaib itu membutuhkan pola, membutuhkan strategi, membutuhkan cara-cara yang istimewa agar anak kita menjadi anak-anak yang ajaib. Nah, apa yang dilakukan di dalam pesantren Anak Koya yang beralamat di Jalan Kodikla TNI nomor 7 Buaran Serpong, Tangerang Selatan, melatih dan mengadopsi bagaimana kurikulum Seven Awareness of Excellent Parenting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari santri di sini. Para santriwati yang merupakan santriwati di sini, siswi terutama, mereka belajar tentang hal-hal yang kemudian di dalam ilmu Seven Awareness Parenting seringkali justru menjadi sebuah titik kelemahan dalam proses gagal atau sulit atau berat membentuk atau menciptakan anak-anak yang ajaib. Nah, salah satu dari buku ini disampaikan yang kemudian ditransformasi dalam kurikulum Seven Awareness di Pondok Pesantren Anak Koya. Ada tujuh langkah ajaib yang disebutkan dalam buku Seven Awareness of Excellent Parenting. Misalnya di dalam kurikulum di Anak Koya pada hari pertama atau hari Senin itu disebut sebagai disampaikan sebagai awareness Seven Awareness Day ini disebut dengan Thinking Day. Jadi bagian pertama dari Seven Awareness adalah awareness of thinking. Maka pada hari Senin para santri belajar bagaimana berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir juga bagaimana dia berbeda dengan temannya dalam sebuah diskusi, berdebat, tetapi memiliki moral atau akhlak. Bagaimana bisa mendengarkan ketika orang berbicara, bagi adabnya ketika dia berbicara, itu dilatih di kurikulum pada hari pertama. Jadi pada hari pertama atau day one atau hari Senin, kurikulum yang dilatihkan di dalam pendidikan di Anak Koya, Awareness of Thinking, sesuai dengan konsep dari buku Seven Awareness of Excellent Parenting. Dan saya dan istri saya, keluarga saya langsung meng-coaching putri-putri Anda atau anak-anak Anda yang dititipkan di Pondok Anak Koya untuk belajar bagaimana mengendorse, empowering
kemampuan dari pikiran. Nah, ini ada hari pertama. Jadi kita akan berlatih bagaimana suasana diskusi, suasana siswi ini kemudian belajar menjadi seorang moderator, belajar menjadi seorang pembicara, belajar jadi seorang MC. Itu dilatih pada hari pertama. Jadi kalau nanti putri Anda mondok di Anakoya dan sekarang setelah itu bisa suka ngomong, kadang-kadang ada orang tua yang, nak kamu mewakili ayah atau bunda sambutan ya di rumah, ada acara maulid, ada acara khitanan, ada acara keluarga. Rata-rata anak apa? Malu, betul kan? Rata-rata nggak mau gitu ya, seperti itu. Nah, di sini anak-anak Anda atau putri-putri Anda akan merasa tertantang ketika kemudian mendapatkan amanah mewakili orang tua bicara di depan khalayak umum ataupun di keluarga. Itu salah satu output dari kurikulum di Pondok Pesantren Anakoya. Yang kedua atau day 2 ya, hari kedua ini adalah para santri akan belajar tentang awareness of silence atau silent day. Bagaimana mereka harus mampu memperbanyak perenungan ke dalam diri yang disebut dengan tadabbur. Bagaimana mereka melakukan sebuah transformasi diri ke dalam sehingga mereka perbanyak zikir. Jadi zikir di sini ya, bagaimana mereka para santri ini betul-betul mengafirmasikan lafaz-lafaz Allah, zikir yang membuat hati mereka tenang, hati mereka tentram. Dan zikir yang dilatih di dalam hari kedua ini juga mendorong atau memberikan jalan kepada orang tuanya yang di kampung, di kota, dimanapun, agar memberikan booster kepada mereka sehingga anaknya mondok di Anakoya, tapi keajaibannya dirasakan oleh keluarganya. Ada yang sedang nyalon jadi bupati, ya Allah mudahkan. Ada yang menjadi usaha, Allah lancarkan. Ada yang sedang ya menjadi karir, Allah percepat. Ini kebiasaan anak-anak yang dilatih di Pondok Pesantren Anakoya, terutama awareness of silence mengenai bagaimana kita berdiam diri dengan zikir, ini menjadi sebuah kekuatan manusia-manusia unggul di masa depan. Jadi nantinya anak-anak kita tuh nggak mudah keprovokasi, nggak mudah dipanas-panasi, nggak mudah dibakar-bakar oleh orang lain sehingga kemudian menyesal di belakang. Dia punya ketenangan hati, ketentraman hati, ya, dan belajar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan awareness of silence ini dilatih. Hal ini juga sejalan dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di hadisnya bahwa fakul khairon, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak ada yang baik, diam lebih baik. Diam lebih baik. Nah, melatih anak-anak atau melatih santriwati untuk berdiam diri, untuk bicara yang baik, kalau nggak ada baik, diam itu ternyata nggak mudah. Ya, banyak lembaga atau ya di tempat lain yang mungkin justru anak-anak itu ketika mondok malah kadang-kadang bahasanya bisa makin, ada yang makin terbawa oleh situasi. Di sini di Pondok Anakoya mereka berlatih untuk silent. Daripada menyakiti temannya, daripada menyakiti sahabatnya, daripada bicara yang kasar, daripada merugikan hubungan pertemanan, maka silent, diam lebih baik. Nah, berdiam diri atau silent itu dilatih pada hari yang kedua, awareness of silent. Pada hari ketiga yang disebut dengan ya third day ini atau hari ketiga ini, para santriwati belajar tentang awareness of success. Bagaimana para santriwati ini mereka membangun sebuah password sukses dengan membangun tim, membangun a good team player. Jadi acara hari ketiga atau sekolah pada hari ketiga di transformasi di Nako Center atau Anakoya itu mereka membangun team building, ada outbound. Ini outbound mereka tiap minggu pada hari Rabu. Membuat outbound, team building, fun learning. Itu pada hari Rabu mereka belajar bagaimana memecahkan satu kasus, tapi dengan kemampuan kelompok. Jadi kalau awareness of thinking adalah kemampuan personal, pada awareness of success itu kemampuan kelompok. Bagaimana mereka harus bisa membangun sukses tapi secara kelompok.
Dan ini yang menjadi harapan bagi bangsa ke depan, karena banyak pengamat menilai bahwa Indonesia itu atau SDM Indonesia itu kurang kompak dengan sesama orang Indonesia. Maka kita bentuk, kita latih para santriwati di Pondok Anakoya, mereka membangun kekuatan tim building. Menyenangkan sekali satu hari itu, ada banyak proyek-proyek membangun tim yang solid. Mereka mempresentasikan sebuah hari yang sangat menyenangkan pada hari Awareness of Success, hari ketiga. Pada hari keempat, kita masuk ke Awareness of Soul. Para santriwati belajar tentang tauhid, belajar tentang tasawuf, belajar tentang mengenal ya ma'rifatullah, belajar tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Awareness of Soul, mereka mempelajari tentang ya psikologi mereka masing-masing, titik lemah mereka, agar kemudian dijadikan sebagai titik balik di kemudian hari. Ketika seseorang santri belum menemukan titik lemahnya, maka dia merasa jalan aja. Tapi ketika dia sudah menemukan titik lemah dia, maka dia mulai memperbaiki diri, mengenal nafsu-nafsu yang kemudian dalam buku ini ada 7 nafas ya. Dari an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, an-nafsul kamilah. Dan diasah lebih dalam bagaimana para santri mengenal lebih dekat tentang dirinya dan mengenal Allah lebih dalam dan Rasulnya. Seperti sebuah ungkapan dalam bahasa Arab bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Bayangkan seandainya putri-putri Anda ya, santri-santri dikirim dari daerah dan mereka mengenal tentang dirinya, siapa ayahnya, bagaimana pekerjaan ayahnya, bagaimana ayahnya berjuang tiap malam, bekerja tiap malam tanpa lelah, bagaimana ibunya bekerja luar biasa tanpa lelah. Itu melahirkan sebuah motivasi yang sangat dalam yang disebut dengan 1 minute awareness. Motivasi yang sangat kuat yang membuat mereka akhirnya tidak mau mengeluh lagi dalam hidup ini. Bukan di depan Anda, tapi tidak mau mengeluh di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah ada waktu yang tidak dilihat oleh Allah? Nggak ada. Jadi secara kesimpulan, putri-putri Anda atau santriwati di Anakoya, mereka akan terbiasa bersyukur di hadapan Allah. Pada hari kelima, mereka akan belajar awareness. Dari 7 awareness ini, awareness of wisdom, yang merupakan adalah hari Jumat ya. Pada hari Jumat yang disebut Sayyidul Ayam atau tuanya hari, mereka belajar tentang bagaimana melatih komunikasi yang efektif. Bagaimana komunikasi yang betul-betul efektif itu dilatih di hari tersebut. Mereka juga belajar tentang public speaking, mereka belajar tentang bagaimana influence skill, tentang diri sendiri. Dan pada hari Jumat ini juga mereka akan tampil dalam khitobah, presentasi-presentasi, ceramah-ceramah, abstraksi-abstraksi yang menarik. Dan itu sesuatu yang bergairah sekali pada hari Jumat itu, teman-teman. Ada kelas-kelas yang isinya adalah setiap orang mempresentasikan tentang apa yang ditugasinya, dan presentasi yang ajaib, yang menarik, dibuat kalimat-kalimat yang bagus, intonasi yang menarik, slide yang menarik ya, dan itu dilatih oleh peserta di Anakoya. Dan pada hari Sabtu disebut sebagai awareness of vision. Bagaimana para santri ini belajar tentang memperbesar visi, baik visi pribadi maupun visi ilahi, visi dunia maupun visi akhirat. Jadi terus diperbesar visi akhiratnya, diperbesar visi pribadinya. Ya, misalnya ingin nanti kuliah di mana, sekolah di mana, ingin jadi orang sukses seperti apa, ingin membawa orang tuanya kemana, itu visi-visi itu diperbesar ya. Dan kemudian seseorang itu juga memperbesar visi ilahinya,
bagaimana dia mendekatkan diri dengan Allahnya, visi Nabi pada saat dia wafat dalam keadaan seperti apa, itu adalah visi, ya. Dan ya, yang terakhir pada hari ya Minggu atau Ahad itu, para peserta belajar tentang awareness of surrender atau ilmu ikhlas. Nah, pada hari Minggu inilah ada satu gerakan yang namanya gerakan mencari ilmu ikhlas. Jadi pada hari Minggu itu para santri belajar melayani. Yang biasanya sendal-sendal ditata oleh orang, sekarang menata diri sendiri. Yang biasanya ya pokoknya menjadi ya disapa, menyapa. Dan itulah gerakan pemberdayaan gotong royong yang didasari oleh spirit keikhlasan. Semuanya adalah lillahi ta'ala atau ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Itulah kurikulum yang dilakukan di santri Anakoya. Nah, ini secara keseluruhan. Tapi kalau subuh itu mereka belajar takfidz dengan metode ahli. Kemudian kalau malam ya ada hari-hari di mana mereka belajar kitab, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin. Bahasa itu dilatih di sini, ya. Dan juga ada waktu santri ini, ada waktu setiap hari itu 30 menit olahraga. Jadi kita menyiapkan juga tempat olahraganya mereka untuk setiap hari harus olahraga 30 menit, walaupun gerak-gerak di tempat, tapi ada gerakan olahraganya 30 menit. Nah, ini menjadi sebuah grand design dari ya nantinya Pondok Anakoya yang insya Allah lebih besar lagi. Nah, teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat Ingrid, jadi buat orang tua yang mungkin ya merasa lebih tenang ketika putranya berada di pondok, maka silakan gabungkan di Pondok Anakoya. Insya Allah saya dan keluarga akan menemani putra-putri Anda selama ada 3 tahun, ada 6 tahun untuk belajar di Anakoya. Mereka akan belajar dari soft skill, termasuk takfidz, termasuk entrepreneurship, leadership, termasuk ya semua, bahkan termasuk juga mereka dapatkan makanan terbaik atau gizi terbaik, ya. Berapa biaya Pondok Pesantren Anakoya untuk satu orang dengan program yang lengkap tersebut, ya, all in semuanya itu, termasuk menginap, termasuk makan, termasuk semua paket program itu Rp2.500.000, ya. Jadi sahabat-sahabat yang great, bismillah. Saya doakan ayah bunda ya rezekinya lancar. Bismillah niati mondok putra putrinya di Pondok Anakoya. Ya, insya Allah kita dorong mereka menjadi insan di atas rata-rata. Insya Allah. Buat yang mau bergabung, buat yang mau join di luar kota dimanapun ya, oke, nanti hubungi langsung Pondok Anakoya di 0878 78 lagi 289001. Dan satu hal yang menarik juga, pada pertama kali putri Anda atau putra Anda akan dikirim ke Anakoya, maka selama 21 hari lebih putra atau putri Anda nggak boleh ditengok dulu, ya, karena mereka sedang diadaptasikan atau ditransformasi melalui program dari buku saya berjudul 21 Days to be Transhuman. Bagaimana mereka mengadaptasi, mentransformasi habit-habit baru di dalam kehidupan mereka selama 21 hari, insya Allah, ya. Jadi harapan saya ya buat orang tua dimanapun Anda berada, mari kita buat, mari kita dukung, mari kita beri jalan kepada putra-putri kita untuk menjadi al-insanul kamil atau manusia di atas rata-rata melalui program di Pondok Anakoya. Dari ya, apakah Anda putra-putrinya masih di level SMP, di level SMA, ya silakan aja langsung klik aja di Pondok Anakoya ya yang berada di Buaran Serpong, Tangerang Selatan, ya teman-teman hebat. Dan khusus buat Anda yang putrinya juga memasuki kelas 3 SMA atau kelas 3 Alia, maka di Anakoya juga ada namanya Konstanta, bimbel Konstanta, ya, yang membuat putri atau putra Anda punya cara-cara jitu bagaimana masuk ke PTN, termasuk di UI. Jadi para tutor-tutor di Konstanta juga mereka akan memberikan cara-cara jitu bagaimana ya biar anak-anak Anda bisa masuk ke PTN terbaik versi
anak-anak Anda, insya Allah ya. Konstanta juga ada di anak koya, ya, bagian dari anak koya, teman-teman hebat. Terima kasih ya, sahabat-sahabat orang tua dimanapun berada. Mari tersenyum, mari bersyukur, mari bahagia karena putri-putri Anda atau putra-putri Anda insya Allah menjadi cahaya untuk keluarga Anda, menjadi ya jendela peluang, menjadi doa terbaik ya buat orang tuanya ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, diniatkan di hati memondokkan anak putri Anda di anak koya menjadi jalan ya tercepat yang melesatkan mereka menjadi yang terbaik, dan juga insya Allah menjadi sesuatu yang bisa mengangkat derajat martabat orang tua di rumah, insya Allah. Bismillah, saya mendoakan juga ya Allah bukakan rezeki orang tua, ayah bunda dimanapun, dan insya Allah Allah bukakan rezeki dan membuat putra putri Anda betah dan bahagia belajar di sini, bersyukur nikmat di sini, berjuang bersama-sama ya, baik kenikmatan ya ilmu, kenikmatan amal, kenikmatan ibadah, dan kenikmatan ya zikir bersama Allah, insya Allah. Amin. Akhirul kalam, salam dari Pondok Anakoya. Saya Nanang Qasim Yusuf atau Nakoy, pendiri dari Pondok Pesantren The Seven Wonders Anakoya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be transhuman.